So guys, video kali ini agak sedikit beda nih. Pertama, ini perdana lu semua bisa melihat wujud asli gua yang biasanya lu cuma dengerin narasi-narasi gua yang sumbang gitu. Dan yang kedua, gua nggak sendirian kali ini. Gua ditemenin sama siapa sih lu? Tahu siapa sih gue? Nih gue Ucup gitu kan. Bagi kalian yang udah pernah ngeliat video sebelumnya tuh, ya kan? Yang kesian banget itu. Di negeri kita ini memang banyak orang susah, kampungnya rumah lemperan. Bapak masih mending dari kata gerobak juga rumah sendiri. Siapa bilang saya punya sendiri? Lawang gerobak ini aja sewaan. Udah. Brengsek. Bang Juri. Jadi gue Ucup, gue masih kuliah di UNJ semester 7 sekarang. Ya, UNJ. Nah, jadi kita di sini tuh mau apa ya? Kayak mau sharing aja kan. Di video yang lalu kan itu ada kayak pembahasan tentang begitu luasnya objek kajian sosiologi, ya kan? Nah, tapi kan kemudian ada beberapa orang yang itu galau kayak kuliah di sosiologi itu mau kerja di mana, ya kan? Bingung lah. Anak sosiologi itu bahkan yang udah skripsian kayak nggak tahu mau kerja di mana, kemudian kerja akhirnya nggak sesuai dengan jurusannya, segala macem lah. Nah, di sini kita mau share bahwa sosiologi itu bisa kerja dimanapun, dimanapun, lu bisa di dua sektor nih pertama, baik di swasta maupun di negeri. Itu anak sosiologi bisa di kedua sektor itu, dan dia bisa jadi apa aja, kayak misalkan konsultan. Aktivis Bener tuh aktivis. Ngoceh doang nggak ada duitnya. Terus juga lu bisa jadi teller bank. Nah, 4 juta men jadinya. Atau jadi customer service. Atau mungkin juga apa ya? Coba sales MLM. Bisa. Tapi gini serius. Jadi sales itu anak sosiologi jagonya men. Karena lu punya modal. Ingat 3 konsep dalam memahami sosiologi: interaksi sosial. Sales harus jago lah interaksinya. Atau mungkin bisa jadi peneliti kayak gua. Ya kan? Peneliti nih. Atau bisa jadi tenaga pengajar. Di pendidikan formal kayak jadi dosen di kampus, guru di sekolah. Atau bisa jadi tentor di lembaga bimbel kayak si Ucup ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah, gimana sih Cup awalnya jadi tentor tuh lu? Iya, jadi gini ya, awalnya gue jadi tentor tuh sebenarnya gue ditawarin sih sama senior, temen gue, ada temen lu juga kalau lu tahu. Si Kodik. Kodik. Ya, jadi gue ditawarin sama Kodik kan. Cup lu mau ngajar gak? Gitu kan. Duh, atau mana gue. Terus ya udah, gue kira oke lah Bang gitu kan. Gue pengen ngajar dan hitung-hitung juga gue nyari pengalaman juga kan. Karena gue nyari pacar. Iya, maksudnya nyari pacar. Iya, saya nggak sanggup Bang. Nyari pengalaman ya. Nyari pengalaman gitu kan. Ya gimana sih? Akhirnya lu ngobrol, diajak lah tuh. Diajak sama si Kodik kan. Terus habis itu ya udah. Akhirnya gue ngajar kan, jadi hitung-hitung pengalaman kan, karena gue nggak dapet ilmu mengajar kan, gitu kan. Ya udah akhirnya cobalah gitu kan. Hitung-hitung pengalaman. Hitung-hitung pengalaman. Gitu. Nah, tapi kesulitan yang lu rasain selama ini apa Cup? Selama lu jadi tentor Cup? Kesulitan ya, sebenarnya kalau kita ngomongin kesulitan itu, kalau gue pribadi sih kesulitan itu adalah mengkondisikan kelas, gitu. Itu paling susah banget. Gitu. Karena kita nggak dapat ilmu tentang pengajaran pedagogi. Pedagogi gue nggak dapat karena gue ilmu sosiologi murni. Ya, sama, gue juga sosiologi murni. Nggak dapat pedagogi kan. Beda halnya dengan sosiologi pendidikan. Dia dapat cara mengajar gitu kan, cara mengkondisikan kelas itu kayak gimana. Itu jadi tantangan tersendiri lah ya. Tantangan tersendiri dari gue, dan gue juga pernah tuh ngajar SD kan, yang wah itu apa namanya, Badungnya itu nauzubillah gitu, wah udah kagak bisa. Anak orang nggak bisa diatur lah. Nggak bisa diatur gitu kan. Itu berisik banget. Gimana gue juga bingung cara ngatasin anak-anak bocah kayak gitu kayak gimana kayak gitu kan. Dan ya itu, lu juga pernah ya kan? Nah iya, jadi gue juga punya pengalaman jadi tentor juga sama kayak lo. Nah itu ada beda tuh ketika lu ngajar kelas SMA dan kelas SD lah misalkan. Jadi kalau
kelas SMA itu jauh lebih kondusif, Cuk. Benar. Meskipun si siswanya di kelas SMA itu nggak mau belajar, ya paling enggak itu tetap kondusif gitu. Jadi semisal kalau si siswa nggak mau belajar tuh dia kayak mantengin timeline medsosnya, atau dia ngelamun lah. Tapi yang penting dia kondusif gitu. Kelas itu jadi kondusif. Beda kalau misalkan kayak anak SD, gue pernah ngajar kelas 4 SD ya. Itu siswanya ada 7, gue nerangin, yang 2 merhatiin, yang 5 mabar gitu. Bayangin, wah. And his name is John C. Nah tapi itu kan tadi dukanya ya, hambatannya. Kalau yang benefitnya apa yang gue dapat? Benefit ya sebenarnya gini, benefitnya banyak ya. Pertama, gue bisa nambah uang jajan gue juga kan. Bisa buat jajanin anak orang lah ya, bisa. bohongin anak orang lah ya. Anak orang. Pacarin bisa nggak? Gak bisa, sampai sekarang gak bisa. Gue gak bisa pacarin anak orang. Benefit itu tadi bisa nambah uang jajan, terus abis itu yang kedua itu ini gue ngomong depan congor lu nih ya kan. Yang kedua itu kayak pernah nih dosen gue nanya kan, kayak dia nanya materi sosiologi kan, dan itu masih arah-arah ya sosiologi SMA. Nah kayak pernah dosen gue nanya, tahu gak bentuk-bentuk interaksi sosial? Wah, gue langsung tahu dong, karena itu kan ranah sosiologi sosiologi SMA kan. Angkat tangan tuh ya. Langsung majuin tangan kan. Jawab tuh. Bener gak jawabannya? Bener lah jelas. Dong. Wah, ya kan gue jawab kan. Ya artinya lu praktek lu di tempat bimbel itu kemudian bermanfaat ketika pelajaran di kelas ya. Nah, Dan lebih itu pun sebaliknya. Iya. Pengalaman materi di kelas kemudian itu bisa memudahkan untuk belajar. Iya, kayak banyak ilmu-ilmu yang di kuliah tuh gue terapin di siswa gue gitu kan. Gue kasih tahu, oh ini nih kayak contoh-contoh kasus fenomena sosial saat ini kayak gitu kan. Nah, itu gue selalu sampaikan ke siswa. Kayak gitu sih sebenarnya, benefitnya ada feedbacknya ya, ada timbal baliknya kayak gitu sih sebenarnya. Itu guys. Jadi ya apa ya, maksudnya ya udahlah, lu nggak usah khawatir nanti mau kerja apa, karena lulusan sosiologi itu punya bekal. Ketika sosiologi memahami masyarakat itu kan, maka anak sosiologi kayak apa ya, kayak punya modal untuk ya pada akhirnya pekerjaan itu datang sendiri. Iya, datang sendiri. Seiring dengan perkembangan lu, memperluas jaringan lu, kemudian apa kayak ya semakin berjejaring kan, kita kan punya semakin banyak informasi yang masuk, pada akhirnya itu pekerjaan akan datang sendiri. Gimana caranya lu ngerawat jaringan-jaringan yang lu punya gitu. Karena nanti informasi itu masuknya ya melalui jaringan juga gitu kan. Nah, terus kalau kan tadi lu udah ngorek-ngorek informasi gue nih. Siapa yang ngorek-ngorek? Ngorek-ngorek. Nah, gantian dong, gue pengen tahu juga nih ya kan, pengalaman lu jadi peneliti di ranah sosiologi kan, peneliti sosial gitu. Nah, lu gimana tuh awal pertama kali lu jadi peneliti tuh gimana ceritanya? Awalnya tuh gue ikut seleksi CPNS. Nah, saat itulah gue tahu Cuk, kalau lulusan ESOS, sarjana sosial, khususnya sosiologi lah ya, itu punya banyak peluang untuk bisa kerja dimanapun jadi apapun. Kenapa? Karena gini, ketika seleksi CPNS itu dibuka kan ya, itu kan ada 60 kementerian dan lembaga pada situ yang buka berbarengan. Dari 60 lembaga itu, 60 lembaga dan kementerian itu, mereka punya beragam formasi itu lowongan lah ya. Jadi ESOS itu bisa masuk manapun, misalkan ke lembaga A di lowongan yang A, ke lembaga A di lowongan yang B, lembaga A lowongan yang C, atau di lembaga B lowongan yang A, lembaga D lowongan yang C, lowongan yang B, itulah. Nanti lu punya banyak preferensi yang itu apa ya, jadi semakin membuka lebar kesempatan kerja lu gitu. Termasuk di LIPI. Kenapa? Nah, dia awalnya gue nggak punya cita-cita jadi peneliti sih ya. Cuma emang senang aja dengan kegiatan-kegiatan penelitian gitu. Gue ngelihat formasi di LIPI itu kayaknya luas banget preferensinya. Jadi lu bisa kayak nge-apply di formasi atau lowongan sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi perkotaan. Jadi lu bisa pilih salah satu itu, dan itu kan artinya pelamar itu kan nanti akan tersebar. Semakin ketersebarannya itu tinggi, maka kan peluangnya semakin besar kalau. Dan alhamdulillahnya gue dapat ketika di formasi sosiologi perkotaan ya lu ya kajiannya ya. Gitu Cok, awalnya gitu. Ada peluang aja sih, dan itu gue dapatnya waktu itu dari teman gue SD. Teman gue SD, dia ngasih tahu, dan lu ikut CPNS ya. Gue itu belum ngeh tuh, gue masih ngajar bimbel waktu itu, dan masih ikut proyek-proyek senior lah, ngebaca. Uang panas men. Tapi nggak apa, itu pengalaman. Itu teman SD gue dapat informasi tentang itu, ngobrol-ngobrol ya, dari ngobrol-ngobrol ringan tiba-tiba arahnya ke situ. Itu yang tadi gue bilang Cok. Ya, lu yang bilang. Ya, jadi
melalui jaringan, kemudian informasi, akhirnya lu bisa dapet peluang. Oke. Nah, terus lo kan pasti sebagai peneliti juga. Kenapa jadi lu yang jadi hostnya? Ada gue kepo. Channel gua. Iya, channel. Emang channel lu ya? Oh, iya. Baru tahu gua. Oh iya. Berantem aja ini. Berdua sama temen gua. Iya, berdua. Jadi gini kan lo sebagai peneliti nih pasti dalam penelitian ke lapangan, bukan lapangan banteng ya. Iya, lapangan burung dara. Bukan lapangan pekerjaan. Lapangan juga. penelitian. Lapangan penelitian. Lapangan penelitian. Kan kalau kita neliti ke lapangan disebutnya penelitian lapangan kan, kayak gitu kan. Ada gak sih hambatan atau yang dukanya lah ibaratnya atau hambatan dalam duka ya. Gini sih, Cuk, bukan hambatan ya. Lebih ke tantangan lah. Tantangan, oke. Kalau penelitian itu tantangannya jelas sebagai peneliti ilmu sosial, tantangannya ya menghadapi masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian lo menempatkan diri sebagai apa ya? Harus bergaul lah, maksudnya harus membaur lah. Jadi jangan sampai yang terbangun itu adalah jarak di antara si peneliti dan masyarakatnya. Ya, jangan sampai ada sekat, jangan sampai ada kecurigaan gitu. Nah, itu tantangan tersendiri karena nggak semua peneliti bisa untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua mungkin tantangannya adalah gimana lu dihadapkan dengan segala macam urusan birokrasi. Itu wajar sih, tapi kalau lu semua pernah belajar Weber ya, kerangkeng besi birokrasi, ya, itu nanti lu akan ketemu dengan hal-hal yang merumitkan, itulah hal-hal administrasi juga termasuk pertanggungjawaban ya, tapi itu pengalaman lah artinya. Tapi intinya gue enjoy sih jadi peneliti, banyak benefitnya lah. Banyak benefitnya karena ketika gue kerja di LIPI kayak gue ngerasa nggak perlu usaha keras untuk beradaptasi. Ya perlu sih dengan segala macam tuntutan yang itu juga menguras otak dan badan lo, tapi itu kurus lo kayak Joker. Tapi gue ya, jadi mungkin buat anak-anak sosiologi di luar sana yang masih apa ya udah lulus terus juga apalagi lulusnya kumlot ya kayak Apriansa Yusuf Esos gitu kan, kumlot banyak bunga gitu kan, terus kemudian nganggur. Nggak gitu juga. Makanya Cuk, ada saran nggak buat orang kayak gitu? Saran ya, jadi masih banyak yang bingung kan. Tadi kan kita bahas soal ya tadi bingung kan mau kerja apa sih sosiologi gitu. Sebenarnya nggak usah bingung, kalau menurut gue tuh nggak usah bingung karena gini, ilmu sosiologi itu terpakai di kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu kan, karena kita tinggal di masyarakat, kita berbaur dengan masyarakat, maka itu ilmu sosiologi akan terpakai gitu kan. Gak usah mikirin kerja dulu, yang penting ilmunya dulu nih, ilmunya terpakai banget. Dan kayak kita ngebuka jaringan gitu kan, itu datang kerja juga akan datang sendiri. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Sama sepakat. Karena ketika kita belajar sosiologi, memahami masyarakat, nanti kita punya bekal untuk bisa beradaptasi, untuk bisa ngebuka jaringan lebih luas. Karena dengan jaringan yang terbuka secara luas, itu artinya akan banyak informasi yang kemudian masuk ke lu. Ketika banyak informasi yang masuk ke kita, itu nanti akan membuka banyak kesempatan buat kita secara otomatis. Benar banget. Gitu. Oke, buat teman-teman semua yang punya cerita juga, punya pengalaman juga, atau pengalaman temennya, itu bisa komen di bawah sini. Jangan lupa follow IG kita, IG gue Yusuf ORAY, Yusuf Oray. Dan gue @rusdan_fathi tapi digembok, jadi lu harus follow dulu. Wih, itu kotak amal apa IG? IG lah. Oh IG, kan kotak amal. Muka lu kayak kotak amal. Oke, cukup sekian bincang-bincang gerah kita hari ini. Panas banget nih. Pipi panas banget coy, parah. Bye. Bye.